Di zaman dahulu kala, ketika Pulau Bintan masih diselimuti oleh hutan lebat, dan kehidupan masyarakat masih sangat terikat dengan adat dan kepercayaan leluhur, hiduplah seorang kepala suku yang disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Namanya adalah Batin Legoy, seorang pemimpin bijak yang dikenal memiliki keberanian luar biasa, serta rasa keadilan yang tinggi. Suatu hari, saat sedang berburu di daerah perbukitan yang dipenuhi tumbuhan pandan berduri, Batin Legoy tanpa sengaja menemukan sebuah pemandangan yang mengejutkan. Di antara semak-semak pandan yang tajam, terbaring seorang bayi perempuan. Tampak tak berdaya namun begitu tenang, seolah alam sendiri sedang menjaganya. Batin Legoy terdiam sejenak. Ia tahu betul, pada masa itu, kelahiran anak perempuan masih dianggap aib oleh sebagian masyarakat. Banyak yang percaya bahwa anak perempuan adalah beban, dan tak jarang bayi perempuan yang baru lahir dibuang begitu saja untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Namun hati Batin Legoy tak tega. Ia merasakan sesuatu yang istimewa dari bayi mungil itu. Dengan penuh kasih, ia mengangkat bayi tersebut dari rerumputan dan membawanya pulang ke kediamannya. Bayi itu kemudian diberi nama Putri Pandan Berduri, sebagai penghormatan kepada tempat di mana ia ditemukan, dan mungkin juga sebagai simbol bahwa keindahan bisa muncul bahkan dari tempat yang tampak menyakitkan. Tahun demi tahun berlalu, dan Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi seorang gadis yang tak hanya cantik jelita, tetapi juga lemah lembut, sopan, dan berhati mulia. Pesona dan keanggunannya membuat banyak pria terpikat. Lamaran demi lamaran pun berdatangan dari berbagai penjuru. Namun Batin Legoy selalu menolak mereka. Ia menginginkan putri angkat kesayangannya menikah dengan seseorang yang setara, yakni seorang kepala suku yang berwibawa. Sementara itu, di seberang lautan, di sebuah wilayah lain yang tak jauh dari Pulau Bintan, terdapat sebuah suku yang dipimpin oleh seorang pemimpin kuat bernama Megat. Megat memiliki dua orang putra, Julela, sang sulung yang ambisius, dan Jenang Perkasa, si bungsu yang bijaksana. Ketika Megat wafat, Julela pun naik tahta dan menggantikan ayahnya sebagai kepala suku. Namun, kekuasaan membuat Julela berubah. Ia menjadi congkak, penuh curiga, dan merasa bahwa adiknya, Jenang Perkasa, adalah ancaman yang ingin merebut kekuasaan darinya. Didorong rasa takut dan iri hati, Julela pun mengusir adiknya sendiri dari wilayah tersebut. Jenang Perkasa, yang tak bersalah dan hanya ingin hidup damai, pergi meninggalkan tanah kelahirannya dengan hati hancur. Ia menyeberang lautan, dan akhirnya tiba di Pulau Bintan, tempat Batin Legoy memerintah. Di sana, ia memutuskan untuk memulai kehidupan baru dan bekerja sebagai pengawal pribadi Batin Legoy. Lambat laun, Batin Legoy mulai melihat ketulusan dan integritas dalam diri Jenang Perkasa. Ia kagum akan kesetiaannya, kejujurannya, serta keteguhan hatinya. Hingga pada akhirnya, Batin Legoy mengubah pandangannya. Ia merestui pernikahan antara Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa. Meski awalnya ia berkeinginan menikahkan putrinya dengan sesama kepala suku, pernikahan mereka menjadi simbol bersatunya dua jiwa yang kuat, seorang wanita yang lahir dari luka dan menjadi harapan, serta pria yang terusir namun penuh harga diri. Mereka hidup bahagia dan dihormati oleh seluruh penduduk Pulau Bintan. Setelah beberapa tahun memimpin dengan penuh kebijaksanaan, Batin Legoy wafat, dan Jenang Perkasa pun diangkat sebagai pemimpin baru Pulau Bintan. Kepemimpinannya yang adil dan penuh kasih membuat rakyat mencintainya. Namun tak lama kemudian, dua utusan dari kampung halamannya datang menemui Jenang Perkasa. Mereka memohon agar ia kembali dan menggantikan Julela sebagai pemimpin, karena rakyat di sana sudah tidak tahan lagi dengan pemerintahan yang zalim dan arogan. Namun, dengan rendah hati, Jenang Perkasa menolak. Ia telah memiliki tanggung jawab besar di tanah yang kini menjadi rumahnya, dan ia memilih setia kepada rakyat Pulau Bintan. Dari pernikahan Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri, lahirlah tiga putra yang kelak akan menjadi tokoh penting dalam sejarah: Batin Mantang, Batin Mapoy, dan Matin Kelong. Mereka menjadi cikal bakal lahirnya para raja dan pemimpin besar di wilayah Kepulauan Riau. Kisah ini bukan sekadar legenda, tetapi juga cermin dari nilai-nilai luhur yang patut dijunjung, bahwa kasih sayang bisa melampaui darah dan ikatan, bahwa ketulusan hati akan menemukan jalannya, dan bahwa kebaikan selalu memiliki akhir yang indah. Sebab setiap perbuatan baik, sekecil apapun,
akan kembali dalam bentuk keberkahan yang jauh lebih besar.